Fal ibadatu ma'an nasyad walau qallat a'zam minal ibadah ma'al kasal wa in kasurat. Nah, ibadah itu rajin, sekalipun sedikit bilangannya, itu lebih besar nilainya daripada ibadah yang disertai dengan malas sekalipun banyak hitungannya. Jadi kalau kita beribadah misalnya baca sholawat 10, la ilaha illallah 10, subhanallah bihamdi 10, la haula wala quwata illa billah 10, pindah lagi astagfirullah 10 lagi, pindah lagi hasbunallah wa ni'mal wakil 10 lagi. Tapi tiap kali perpindahan itu membuat kita semangat. Tiap kali perpindahan membuat kita rajin, membuat kita manis. Itu lebih baik daripada kita membaca la ilaha illallah 100 kali tapi disertai dengan adanya malas. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'at wa alima ma fika min wujudis syawahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammuka iqamatas salah la wujudas salah fama kullu musallin mukim, yang artinya sungguh telah mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala daripada engkau akan adanya sifat bosan, sifat malas. Maka Allah mewarnai bagi engkau bentuk-bentuk ketaatan. Dan Allah mengetahui sesuatu yang ada pada diri engkau daripada adanya kenapsuan. Maka dia cegah itu taat atas engkau pada sebahagian waktu, supaya adalah yang engkau pentingkan itu mendirikan salat, bukan hanya sekedar adanya salat. Maka tidaklah tiap-tiap orang yang sembahyang, maka tidaklah tiap-tiap orang yang salat mukim bisa mendirikan salat itu. Ni'matani azimatani an'amallahu bihima ala abdi. Ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan, dua nikmat itu atas hambanya, atas kita semua. Nikmat yang besar itu yang pertama adalah al-ula tanwi'ut ta'at. Nikmat yang pertama yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah tanwi'ut ta'at, menjadikan taat itu beraneka ragam, menjadikan taat itu bermacam-macam, menjadikan taat itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. As-salah seperti sembahyang, itu taat namanya. Wa zikri, ada taat yang namanya zikir. Wa tilawatil Quran, ada taat itu namanya tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula taat itu rupanya bentuknya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa gairiha, dan selainnya. Jadi itu merupakan nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, bahwa taat itu bermacam-macam. Liyastakhiffaha wa yastahliha, supaya kita ini menjadi ringan, supaya kita ini menjadi manis melakukan taat itu.
Bitanakulin dengan berpindah min ta'atin ila ta'atin, dari satu taat kepada taat yang lain. Nah, kita baca zikir, kayaknya kita baca pulang salawat, nah berpindah baca lagi tasbih, lalu kita semakin inting dan ada rasa kenikmatan dalam perpindahan dari satu taat kepada taat yang lain. Nah, itu nikmat Allah yang mungkin belum pernah kita ketahui bahwa itu nikmat dan belum kita syukuri nikmat itu. Fa in kanat min naw'in wahid sa'imatha an-nafs wa tarakatha istisqala. Maka jika adalah taat itu satu macam, andai kata taat itu semacam aja, niscaya bosan akan dia oleh nafsu kita dan meninggalkannya karena merasa berat. Makanya amalan itu semacam aja ada, berupa la ilaha illallah aja, kada ada lain, kada ada amalan, kada ada salawat, kada ada tasbih, kada ada istighfar, kada ada salat, kada ada apa. Amalan cuma Allah mengulahkan sebuting aja, Allah mengulahkan satu aja zikir misalnya. Nah, akhirnya jadi bosan. Bisukan pagi itu juga dibaca, sore itu juga dibaca, malam yang itu juga dibaca. Akhirnya kita bosan. Bila mana bosan, otomatis kita meninggalkannya. Nah, jadi itu nikmatnya, itu anugerah Allah yang besar kepada kita. Taat itu banyak, taat itu bermacam-macam. Lianna sya'nan nafs an la taduma ala halin wahid. Karena keadaan nafsu itu dia tidak kekal atas satu keadaan. Nafsu ini paling kada ketujuh semacam aja kada. Apakah kada ketujuh nafsu itu kalau semacam aja. Misal kita berisi pakaian putih-putih aja kada mau nafsu. Masih ada hendak hijau, ada hendak hitam. Pokoknya nafsu kita kada mau satu keadaan. Ala taral insana idza dawama ala ta'amin wahid tas'amuhu nafsu. Adakah tidak engkau lihat manusia itu bila mana dia mengekali atas satu macam makanan, maka bosan akan dia nafsunya. Hari-hari itu aja makanannya, tentu kita bosan. Dan ini terjadi zaman Bani Israel. Padahal makanan ini makanan surga, al-man was-salwa, yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Ini makanan yang istimewa, al-man was-salwa. Tiap hari dikirim dari langit makanan yang tidak ada dalam dunia. Berbulan-bulan, bertahun-tahun makan itu, Bani Israel bosan. Hendak minta makanan sayur, makanan hina, makanan rendah, sayur minta, bayam, kangkung diminta. Karena sudah bosan dengan satu macam makanan. Nah, demikian halnya ibadah, demikian pula taat. Kalau itu aja semacam membuat bosan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum tanwi'ut ta'at li thalathati awjuhin. Taat itu dijadikan berbagai macam bentuknya karena tiga keadaan. Yang pertama, liyastariha min nau'in ila nau', agar seseorang itu menjadi lapang dari satu ke satu yang lain. Coba aja kita membaca ratib. Ratib itu senang dibaca karena berpindah-pindah.
Dari istighfar pindah ke salawat, pindah ke subhanallah bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pindah lagi wala haula wala quwata, berpindah-pindah. Jadi ratib itu jadi rasa inting dibaca. Yang pertama itu taat tadi bermacam-macam. Yang pertama supaya kita lapang. Yang kedua walitas butalahun nisbah. Nah, supaya sabit bagi orang itu nisbah. Karena kalau dia misalnya hanya mengamalkan la ilaha illallah, dia paling dinisbahkan sebagai ahlinya la ilaha illallah. Tapi kalau orang ini macam-macam, nah dia bisa disebut orang yang mengamalkan la ilaha illallah, bisa disebut orang yang mengamalkan salawat, bisa disebut orang yang mengamalkan tasbih, disebut orang yang mengamalkan baca Quran. Nah banyak nisbah-nisbah yang ditujukan kepada orang yang mengamalkan tadi. Supaya banyak ngaran kita ini. Nah. Jadi kalau kita satu aja amalan, misalnya salawat saja, kita ahli salawat saja. Kada ahli zikir, kada ahli tahlil, kada ahli tasbih, kada ahli baca Quran. Kalau salawat saja bacaan kita. Nah jadi supaya banyak nisbah-nisbah itu dijadikan taat tadi macam-macam. Yang ketiga, walituqama alaihil hujjah, agar didirikan atasnya hujjah. Nah, akhirnya di akhirat kita ditanya, kenapa engkau tidak taat? Busan ya Allah. Nah, makanya Tuhan taat tuh banyak. Kalau ikam busan sembahyang, baca Quran. Ikam busan ini, baca ini. Nah, jadi itu untuk menjadikan hujjah Allah kepada kita. Sehingga kita tidak ada alasan malas untuk taat kepada Allah. Tidak ada alasan untuk tidak berzikir kepada Allah. Karena banyaknya macam-macam zikir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fal ibadatu ma'an nasyat walau qallat a'zamu minal ibadah ma'al kasal. Ibadah itu disertai dengan semangat, disertai dengan rajin, gairah. Sekalipun sedikit, itu lebih besar nilainya di sisi Allah daripada ibadah beserta malas sekalipun banyak. Orang sembahyang tarawih 4 rakaat saja, 2 salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat. Tapi inya bagus, rajin. Pada 20 menguliat. Ini sudah imam baca surah hanya berdiri, bahunjurlah. Allah lebih suka sedikit tapi ma'an nasat, beserta rajin. Fal ibadatu ma'an nasyat walau qallat a'zam minal ibadah ma'al kasal wa in kasurat. Nah, ibadah itu rajin sekalipun sedikit bilangannya itu lebih besar nilainya daripada ibadah yang disertai dengan malas sekalipun banyak hitungannya. Jadi kalau kita beribadah misalnya baca sholawat 10, la ilaha illallah 10, subhanallah bihamdi 10, la haula wala quwata illa billah 10, pindah lagi astagfirullah 10 lagi, pindah lagi hasbunallah wa ni'mal wakil 10 lagi. Tapi tiap kali perpindahan itu membuat kita semangat, tiap kali perpindahan membuat kita rajin, membuat kita manis. Itu lebih baik daripada kita membaca la ilaha illallah 100 kali tapi disertai dengan adanya malas itu. Nah, disertai dengan adanya bosan itu. Li'anna al-ibrata laysat bi kasratil his wa innamal ibratu bi wujudil ma'na, karena yang dipandang itu bukannya banyaknya kenyataannya, bukan banyak bilangannya, bukan banyak hitungannya. Tetapi yang dipandang itu adalah adanya maknanya. Jadi Allah memandang ibadah itu kualitasnya.
memandang kualitasnya, bukan yang dipandang banyaknya. Orang yang bersedekah misal 1 juta, tapi kualitasnya bercampur dengan riya. Allah lebih suka orang beribadah bersedekah 100.000 tapi dengan murni karena Allah. Allah kada pandang jumlah rupiahnya, tapi yang dipandang Allah kualitas itu. Nah, sama halnya dengan bacaan-bacaan tadi. Kalaunya banyak rajin itu lebih disukai Allah lagi. Banyak tapi kada berubah rajinnya, kada berubah semangatnya, bahkan makin banyak makin semangatnya, itu paling disukai Allah. Yang jadi pilihan ini, jikalau banyak tapi malas, nah lebih baik sedikit tapi semangatnya ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu nikmat yang pertama yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wasaniyatu, yang kedua nikmat yang besar itu hajruha fi ba'dil awqat. Allah melarang taat pada sebagian waktu. Ada taat-taat tertentu yang dilarang Allah melakukannya pada waktu-waktu tertentu. Fa innal faraidha yamtani'u fi'luha fi ghairi awqatihal mahdudah. Bahwa sembahyang-sembahyang fardu itu tertegah melakukannya, dilarang melakukannya pada bukan waktu yang ditentukan. Sembahyang fardu subuh cuma ada berapa waktunya? Misalnya dari mulai jam 5 kurang 15 menit sampai jam 6. Itu aja waktu yang boleh kita melakukan subuh. Berdahulu kada boleh. Walaupun kita kehendakan, kerajinan, kada kawa. Kada kawa. Allah melarang. Puasa Ramadan contohnya. Cuma 1 bulan. 1 bulan. Di luar pada bulan itu Allah melarang kita puasa Ramadan kecuali membayar qadaan. Wan nawafilu yamtani'u fi'luha bi waqtil karahah. Yang sunat-sunat daripada sembahyang terlarang memperbuatnya, tertegah memperbuatnya pada waktu karahah. Nah, pada waktu istiwa Allah melarang kita sembahyang. Pada waktu tenggelam matahari Allah melarang kita sembahyang. Pada waktu antara asar sampai maghrib Allah melarang kita sembahyang sunat. Kecuali sunat-sunat tertentu yang dibolehkan. Nah, Allah melarang ini itu merupakan nikmatnya kepada kita. Nikmatnya kepada kita. Tujuannya apa? Li'alla yahsula minka syarahun, agar tidak ada daripada engkau itu kenapsuan. Kenapsuan. Fayajurruka ila taksir, kalau kita beribadah itu kenapsuan, itu membawa kepada kekurangan. Mungkin kurang jadinya. Terlalu bersemangat. Nah, apa aja bila terlalu bersemangat itu kada menuntung. Apa aja yang bila kenapsuan itu kada menuntung. Kenapsuan. Orang kenapsuan hendak memakan. Nukar makanan ini. Makannya kada samuan, kada habis tuh. Kada menuntung, kada. Nafsunya makan. Nah, sama orang kenapsuan nak sembahyang. Kada tahu waktu makruh sembahyang, kada tahu waktu haram sembahyang. Paling lama setahun bisa kada bersembayangan lagi nya. Paling lama setahun. Karena apa? Karena bosan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, Allah jadikan sembahyang itu ada waktu-waktu tertentu di mana kita disuruh, di mana kita dibenci, di mana kita dilarang untuk melakukannya.
Fayajurruka ila taksir awit tarki min awit tarki fiha, itu membawa menarik kepada engkau kepada taksir atau meninggalkan pada sembahyang itu, pada taat itu. Nah, walidzalika ayyana laha awqatan tuqi'u fiha wa awqatan la tuqi'u fiha. Oleh karena demikian Allah menentukan bagi taat itu waktu-waktunya, yang kau jatuhkan taat pada waktu itu, dan waktu-waktu yang tidak boleh kau jatuhkan taat pada waktu itu. Nah, ini nikmat yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi cucuk artinya apa yang difirmankan Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat Allah, kada bisa menghinggai. Kita ini kenal cuma nikmat itu makanan, nikmat itu duit, nikmat itu hal-hal yang sifatnya demikian. Padahal sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan tanpa kita sadari bahwa itu adalah nikmat. Nah, oleh karena itu sebahagian ulama sufi mengatakan hakikat syukur itu adalah i'tiraful ajzi ani syukri, mengaku lemah daripada bersyukur. Nah, hakikat syukur itu adalah mengakui lemah kada mampu bersyukur. Kenapa sebabnya? Karena banyak nikmat yang kita kada ketahui pada diri kita. Dan kita kada bisa mensyukurinya karena kada tahu bahwa itu nikmat. Yang kita syukuri, yang kita ketahui itu adalah nikmat. Padahal banyak nikmat yang kita tidak mengetahui bahwa itu nikmat, lalu kita kada mensyukurinya. Jadi orang yang bersyukur itu sebenarnya adalah orang yang mengakui bahwa dia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu tidak terbatas, nikmat itu tidak terhingga, maka otomatis syukur pun kada akan bisa mampu untuk menjangkau semua nikmat itu. Dan setiap nikmat itu disyukuri, setiap nikmat mesti disyukuri, setiap nikmat mesti disyukuri. Paling-paling berapa persen ada nikmat yang kita syukuri? Nah, mungkin 90% nikmat Tuhan itu belum kita syukuri. Belum kita syukuri karena kita kadang menyadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kada usaha yang sifatnya amaliyah seperti ini yang di tubuh kita sendiri kita banyak kadang menyadari bahwa itu nikmat. Di tubuh kita ada bulu, kita kira itu kada apa-apa, padahal itu nikmat Allah. Mungkin fungsinya ini, bulu ini, fungsinya ini, kita kada tahu kegunaannya. Nah, makanya kita kada pernah bersyukur atas bulu yang diberikan Allah. Biasalah, kada bisa. Karena kita kada tahu bahwa bulu itu adalah nikmat dari Allah. Bulu hidung, itu nikmat daripada Allah, kita kada tahu. Oleh karena itu kita kada pernah bersyukur atas bulu hidung yang diberikan Allah. Nah, jadi syukur itu kada mampu. Karena kebanyakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis kudusi disebutkan orang-orang yang sudah kedudukannya tinggi jangan merasa aman dari Allah. Karena kalau Allah menghitung pasti kalian akan masuk ke dalam neraka. Karena syukur ini wajib disyukuri. Setiap nikmat itu wajib disyukuri. Nah, banyaknya nikmat yang kita kada syukuri. Banyak nikmat yang kita tidak mengetahui. Jadi kalau Allah mau menghitung satu persatu, nikmat ini mesti disyukuri, nikmat ini disyukuri, kita akan kalah. Kita akan kalah. Nah, jadi dalam hadis kudusi itu, wahai orang-orang siddiqin, jangan merasa aman bahwa kalian itu masuk surga. Karena kalau Allah mau menghitung satu persatu, kalian akan masuk ke dalam api neraka. Nah, karena banyak perbuatan kita yang belum mencapai kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa in kana al malalu aw syarahu waqi'aini fis shalah
lam yakunil ati biha muqiman lis-shalah bal fa'ilas shalah. Jikalau malas atau kenapsuan tadi jatuh keduanya pada sembahyang, kita sembahyang malas sembahyang, atau kita sembahyang kenapsuan terburu-buru, maka tidaklah orang yang melaksanakan sembahyang itu disebut muqimus shalah, menegakkan salat. Paling-paling disebut melaksanakan salat. Karena ada perbedaan antara orang yang melaksanakan salat dengan orang yang mendirikan salat. Itu ada perbedaan. Setiap orang yang mendirikan salat pasti melaksanakan salat. Setiap orang yang melaksanakan salat belum tentu bisa menegakkan mendirikan salat itu. Nah tadi fama kullu musallin mukim, maka tidaklah tiap-tiap orang yang sembahyang itu disebut mendirikan salat. Nah para muhibbin rahimakumullah, kalau kita sembahyang disertai malas, itu pasti kada akan bisa menegakkan salat. Paling hanya disebut inya sembahyang, paling disebut hanya dia salat, tapi tidak bisa disebut dia mendirikan salat karena ada malas. Orang yang terburu-buru sembahyang, orang yang kenapsuan sembahyang, kada akan bisa disebut menegakkan salat, mendirikan salat. Paling bisa disebut dia orang yang salat saja. Itu dia kayak kita bulan puasa, imam tarawih. Di belakang nih mau orak pinggang, bahunjur, macam-macam. Ini bila imam udah parak rokok hanya Allahu Akbar. Saperapat Fatihah 4 rukuk. Imam menanggung kan ada babanya. Ini malas. Nah orang ini sembahyang ngarannya, tapi kada bisa disebut mendirikan sembahyang. Kada bisa disebut menegakkan salat. Wal haqqu ya'muru bi iqamis shalah la bi fi'liha, sedangkan Allah memerintahkan mendirikan salat. Allah tidak menyuruh kita melaksanakan salat. Allah menyuruh mendirikan salat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimis salat, tegakkan salat. Nah, Allah tidak mewahyukan salli, sembahyang kamu. Ada macam itu. Tapi Allah aqimis salat, dirikan salat. Ada perbedaan antara salli dengan aqimis salat. Kalau salli itu biasanya diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sembahyang itu. Nah, kalau kita sembahyang aja kita masih dicela Allah. Masih dikatakan celaka. Fawailul lil musallin. Oleh karena itu Allah tidak menyuruh kita sembahyang, tapi dirikan sembahyang, dirikan salat. Nah kalau ada perasaan malas, ada perasaan bosan, ada kenapsuan, kita kada akan bisa mendirikan salat itu. Wa qala fi hikayatin an Ibrahim alaihi salam, Allah berfirman dalam Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam doa beliau kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas salah, mendirikan salat. Jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak minta kepada Allah dengan permintaan Rabbi ja'alni, jadikanlah aku ya Allah musallian, orang sembahyang. Tidak demikian. Tapi Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Nah supaya kita bisa menegakkan sembahyang, salah satunya kada disertai dengan malas, kada disertai dengan keterburu-buruan atau kenapsuan tadi. Li'annal muqim huwa allazi ra'a syara'itaha wa arkanaha wa sunanaha wa adabaha wa khusyu'aha. Karena yang disebut dengan mendirikan salat itu orang yang memelihara syarat-syarat sembahyang, orang yang memelihara rukun-rukun sembahyang, orang yang memelihara sunat-sunat sembahyang,
orang yang memelihara adab-adab sembahyang. Adabnya lebih halus daripada sunat. Adab itu lebih halus. Orang yang sembahyang dengan pakaian yang kotor, kada najis, kada apa, cuma kotor. Misal ada bekas ludah, ada bekas ingus, itu kan kada najis tapi kotor. Orang sembahyang dengan pakaian itu sah sembahyangnya, tapi orang ini tidak beradab, tidak beradab. Nah, orang seperti ini kada bisa disebut muqimas shalah, menegakkan salat. Paling ini disebut musallin, orang yang sembahyang. Wa khusyu'aha, dan menjaga kehusyuan salat itu. Nah, jadi pengertian menegakkan salat itu artinya salatnya sudah pasti sah, karena syaratnya rukunnya sudah sempurna, ditambah lagi dengan sunat-sunatnya, dengan adab-adabnya, terutama kehusyuannya. Nah, untuk mencukupi hal-hal demikian tadi, kada akan bisa kalau disertai dengan malas, kada akan bisa disertai dengan kenapsuan, mesti dengan ketenangan, dengan nasyat, dengan kerajinan itu. Nah, oleh karena itu Allah tadi membikin taat itu bermacam-macam supaya kita jangan malas, jangan bosan. Karena kalau taat itu malas, kita kada akan bisa menegakkan taat, paling bisa memperbuatnya. Nah, demikian pula Allah menjadikan taat ini dilarang pada waktu ini, dimakruhkan pada waktu ini. Semua itu adalah agar kita semangat, agar kita rajin dalam melakukan taat itu, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan iqam, melaksanakan dengan penuh kesempurnaannya.